Salam, berjumpa kembali bersama saya dalam acara Bina Iman pada hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema Bina Iman hari ini adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Sebagai orang percaya, sangatlah penting untuk meminta karunia untuk membedakan roh, supaya kita bisa menilai manifestasi yang terjadi berasal dari Tuhan atau dari iblis. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu contoh bagaimana Yesus bisa membedakan roh apa yang ada di dalam diri Petrus saat itu. Kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21 hingga 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari contoh itu Yesus menghardik iblis, roh yang ada pada Petrus yang seolah-olah bermaksud baik supaya Yesus tidak menderita, tetapi Yesus terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya, hingga Yesus bisa membedakan apa yang dikatakan oleh Petrus itu bukan dari diri Petrus, tapi dari roh iblis yang menguasai Petrus. Sehingga Bapak Ibu, mari kita minta karunia untuk membedakan roh, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran guru-guru palsu yang semakin hari semakin marak di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih buat karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kami yang percaya akan kehadiran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat membedakan roh yang berasal dari Tuhan dan yang bukan dari-Mu, sehingga kami dihindarkan dari kesesatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.